Oke, semangat pagi. Pagi. Memulai ngonak kita hari ini pertanggal 17 April 2025 dengan WG. Ini kita ada perubahan start from Q2 lah, ada masuk Q2 ya. Jadi Q1 kemarin itu ada beberapa achievement yang nggak masuk, terus diubah lagi targetnya sama HO. Channel cam dari yang sebelumnya itu 26 hari menjadi 25 hari ya, targetnya diturunin start from April sampai dengan Desember. Jadi ini sampai dengan akhir tahun nggak akan ada perubahan. Yang cam itu di 25 hari, yang DC itu dari 10 hari menjadi 11 hari. Pencapaian di Maret sebelumnya itu di 12, something, pokoknya itu 12,8 kalau nggak salah tuh. Tapi target tetap dibuat jadi 11 hari. Sabdis pencapaian itu kita di 28 hari. Dari target sebelumnya 20 hari itu di-adjust jadi 25 hari. Nah, ini target sampai dengan tahun 2025. Jadi ini juga udah masuk ke KPI dan WEG tahun 2025. Jadi ini harusnya nggak ada perubahan. Nanti yang belum diubah WG-nya nanti diubah lagi semuanya. Dibenerin. Oke. Untuk lead misal pertama boleh disampaikan oleh admin sales, silakan. Oke, saya akan membacakan untuk scoreboard admin sales. Misal yang pertama, memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal H+1 sejak diterima dari admin gudang setiap hari 100%. Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Lalu misal yang kedua, melakukan input upload PO on time GT dan CAM 100% setiap hari. Senin sampai Sabtu itu hijau juga. Untuk faktur pajak CAM dari tanggal 13 sampai 17 April yang sudah naik di siap, PPN-nya 15.262.467 rupiah. Ini sukses Pak, nggak ada yang reject satupun. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang CAM, yang TO dan segala macam ada yang masalah nggak? Soalnya untuk tukar faktur dalam kota. Untuk minggu ini nggak ada Pak, ada di semua Pak. Yakin? Iya. Itu aku belum nge-share ya KPI kalian 2025 ya? Oh, Belum ya? Itu khusus untuk PKP wajib faktur pajak dinaikin H+1. Jadi dari kalian nggak ada namanya pending ini ya, pending naikin faktur pajak. Iya. Itu jadi wajib kalau misalnya di PKP invoice-nya hari ini mau dia tukar faktur nggak tukar faktur, kalian wajib naikin di H+1 besoknya berarti. H+1 di hari kerja ya, kecuali kalau misalnya Sabtu penjualannya berarti di hari Senin. Di wajib ya, itu diukurnya dari mana nanti bisa ditarik datanya. Jadi itu KPI-nya diperbarui. Kayaknya tahun lalu ada nggak ya KPI admin sales deh, ada nggak? Nah ya, ada ya, tetap ada. Berarti nggak diperbarui, tetap ada. Jadi wajib ya dinaikin yang khusus yang PKP. Oke, lanjut. Sekian dari admin sales, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard admin filling dengan lab measure, scan method dan data claim sebanyak 200 dan bond merah sebanyak 100 sama submit ke DNS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu, scan return info Maret udah ada total 137 dokumen udah diupdate ke GSIT. Untuk komitmen minggu ini scan bond merah Maret 2025. Oke. Sekian dari admin filling. Baiklah, saya akan menyampaikan scoreboard kasir dengan revision pertama, yaitu melakukan penyetoran sel collection tunai ke bank H+1 dan tanggal terima dan setor giro tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari. Selasa sampai Sabtu hijau semua, dari hari Senin karena bank di situ. Revision kedua itu menyerahkan bond biru atau bond putih H+0 dan tanggal setor ke inkaso lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari Senin sampai Sabtu hijau semua. Komitmen minggu kemarin itu pending payment sampai week 3 dan update semua Pak. Komitmen minggu sekarang tinggal mengajukan DAO dan menyelesaikan pending payment sampai week 4 April. Ya, itu tadi kan ada share di grup kan. Tadi aku nanya itu harusnya start per Mei yang pembayaran by HO, Bonpres, Repur, apa lagi promo ya. Nanti berarti harusnya dari kasir yang buat PR, karena nggak mungkin dari admin claim kan. Masuk yang promo tuh kok gak bingung tuh nanti tuh PR-nya gimana tuh.
karena dia vendornya kan per toko kan. Nah itu buat PR-nya per satu-satu tuh. Cuma nanti dibuat berita acara pembayarannya ke Subdis, tapi PR-nya ke tiap toko. Cukup banyak tuh nanti. Udah pernah buat PR belum? berlatih Itu nanti dibuat. Jadi PR-nya harusnya kan PR itu by vendor. Jadi satu PR itu satu vendor dia. Berdasarkan nomor dokumen jurnal di SAP. Nanti dipelajari lagi. Ya. jelaskan dari saya. Oh iya, sama termasuk retur tuh ya berarti ya. Tuh, retur iya dibuatin PR juga. Jadi nanti gantungnya di vendor. AR-nya, misalnya ada bayar retur, nanti AR-nya langsung lunas fungsi Mobi. Nanti di-create ke vendor, dari vendornya dibuat PR. Gitu. Baiklah, saya akan menyampaikan surat buat dari admin Pharma dengan live unsur yang pertama melakukan proses tutup telah lengkap H+1 pada minggu ini tercapai semua, dan untuk live unsur yang kedua melakukan konfirmasi semua output gagal bayar H+1 di akhir faktur kembali ke inkaso juga tercapai semua. Untuk beberapa minggu lalu Pak masih ada yang gagal bayar punya Irsan, BPS tersebut dibayarnya Sabtu. Tapi untuk faktur lalunya nggak ada Pak. Tuh Parma tadi sempat ditegur Mobility juga sih, terlalu banyak. Tadi perbandingannya kadang itu ada total 180 invoice overdue dibandingin sama apa tadi ya, Balikpapan sekitar 70, makanya tadi itu total OD itu sekitar 40% dari total outstanding. Jadi tadi Mobility sempat komplain dia kenapa nih jadi kayak gini kan akhir-akhir tadi. Nah itu yang Parma penyumbangnya sekitar kayaknya ada 100 invoice ya yang OD nya itu lebih malah 100 yang TEPO 40 invoice ada 40 invoice itu di Parma coba di ini ya, dicek ya. Cuma tadi aku memang menyampaikan masalah ini sih, masalah libur lebaran seminggu kemarin makan kan segala macam kan, cuman dia bilang ya udah dilihat sampai dengan minggu ini sampai minggu depan. Nah harusnya nextnya nggak boleh ada kejadian lagi. Dan tim Parma di sounding lagi biar pada gue. Untuk komitmen minggu ini mau kembali dan kembali ke BPS dan BP2 untuk tagihan yang akan jatuh tempo dan total 75 juta lagi. Sekian dari admin Pharma, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard dari admin klaim dengan inisiatif pertama mengirim report ke FP2 dan PM atas dokumen klaim yang belum diproses oleh admin klaim setiap minggunya pada hari Selasa. Inisiatif kedua meminta kelengkapan dokumen, potongan promo atau diskon faktur maksimal H+1 dari outlet, TM dan ASH 100% ada dari Senin sampai Jumat. Kemudian minggu kemarin yaitu pemesiran gantungan kwitansi Maret itu 7 kwitansi minggu kemarin Pak, udah sisa 2 lagi Pak, selisih PPH Niagara sama double kwitansi Acikmat. Bapak masuk komitmen minggu sekarang. Itu jangan sampai lewat dari 1 bulan gitu ya. Tadi itu kan kemarin kan ya. Iya. Kalau kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 16 ya. 16 artinya kalau misalnya sampai akhir bulan nggak selesai itu udah lebih dari 30 hari. Iya. Jadi masalah dikejar itu harus selesai di Selesai bulan bulan ini harus clear itu semua. Termasuk yang Carrefour tadi udah clear kan dari PI kan, Iya, tiga tinggal raksa. apa jurnal aja lagi Pak. Iya. Lanjut ke scoreboard Inkasokam dengan unsur pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur BPR KAM dan penarikan fisik warehouse maksimal +3 serta potong 100% ada dari Senin sampai Kamis. Unsur kedua melakukan invest matching KAM atau tukar faktur semua faktur maksimal +2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% pada hari Senin sampai Jumat. Komen kemarin yaitu full up retur Carrefour ini info dari gudang input hari ini Pak. Komen minggu sekarang itu full up tagihan Adi Negoro senilai 275 juta, itu plan bayar ada yang hari Senin minggu depan, sama Dayu 94 juta itu hari Senin minggu depan, sama Citra Group sisa tagihannya bulan ini 477 juta dikurangi payment hari ini. Demikian scoreboard admin kami dan Kasokam, terima kasih. Selanjutnya
kan scoreboard dari admin sales yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal H+1 sejak terima dari admin house setiap hari 1% itu dari Senin sampai Jumat yang dicapai di hari Selasa. Besar yang kedua itu melakukan input upload PO on time 1% setiap hari untuk yang kanvas itu tercapai semua dari Senin sampai Sabtu ya. Yang merekap faktur pajak itu dari tanggal 1 sampai 16 itu udah approve semua Pak yang di pesiapnya. Terus nilai 13.400. Yang pending ada. Kalau yang pending ada yang Itu tetap tidak isi. wajib dijalanin daily ya, dicek tokonya, PKP harusnya langsung bisa ketahuan ya. Iya. Nah, pokoknya harus langsung dinaikin. Kalau gabungan kan itu akhir bulan kan. Mungkin itu di terus aku mau nanya, tapi nggak tahu ya selama ini kita ada retur administrasi nggak sih selain daripada yang salah diskon kemarin? Nggak ada ya, harusnya nggak ada sih. Kalau Ada nggak? nggak ada Pak. Nggak ada. Maksudnya dari admin sales kan harus diinput dulu kan. Dari gudang saya nggak tahu kan, nggak ada info. Nah itu maksudku, kalau misalnya ada retur administrasi itu kan penerapan pajaknya kan udah berbeda. Kecuali gabungan oke lah. Yang PKP maksudnya, jadi kan dia harus batal dulu ininya dan segala macam baru dinaikin lagi. Nah itu Kalau batal itu kan PKP itu kan faktur sebelumnya kan harus dibatalin. iya. Nah maksudku gitu, kalau yang retur admin itu kan beda dia perlakuannya, bukannya itu beda nanti. Maksudnya yang retur yang PKP biasanya kan ada retur coret misalnya dari awal bulan. Nah kita konfirmasi biasanya kalau toko kan dia ada 5 terus sistem kan. Nah itu kan yang jadi kemarin Paris Walayan ya. Dia nggak nerima maksudnya gimana? Paris Walayan kemarin kan ada retur, bukan retur sih, jadi barang tolakan Mas. Jadi dari pas saat lebaran dan tolakan barangnya tolakan itu kena rusak gitu. Nah dibikin kayak di toko itu kan ada kayak DPPR. Nah kalau di sini Enggak, tolakannya saat pengiriman kah atau? Pengiriman. Nah, terus aku baru tahu. Nah, di sini jadi retur deh kan. Jadi Enggak dong, harusnya cancel PUD dong. kalau dari info dari apa kan dari salesman itu diganti barang. Ganti barang, jadi kan di sini pengantaran PO, jadi ganti barang sama si Viral itu barang Paris Walayan yang kemudian Terus nah di sini kan jadi retur retur tolakan. enggak dong. Kalau di istilahnya ganti barang nggak ada namanya retur tolakan. Ganti barang artinya kan barang rusaknya akan jadi bebannya supir ke selama di gudang. Jadi barangnya balik ke gudang, tapi itu jadi bebannya supir barang rusaknya. Jadi kan Pas kontrasisi baru tahu juga, maksudnya itu dari zaman sini dulu sih Pak. Saya ingat dulu. Yang terakhir ini ada lagi enggak? nggak ada. Oh itu aku tahu itu yang dia si Rido yang sama si supir lama ya. Ya. Iya itu oke lah. Maksudnya yang di terakhir ini ada? Nggak ada kan? Kalau yang dari saya nggak ada, sebenarnya dari gudang saya nggak juga. Enggak. Ya nanti gudang ku omongin juga. Maksudnya dari kalian juga kalau ada retur admin artinya harus cancel sampai dengan level invoice sama faktur pajaknya juga. Jangan diterusin ya. Jadi beda dia penerapan retur admin yang terkotak pajak. Jadi itu yang paling penting. Gudang juga ada akan ngomongin tuh. Mereka kalau ada retur admin ya harus ngomong. Itu Yang harusnya paling apa sih faktur yang PKP Pak. Jadi kan saat kita konfirmasi kan orang tuh nggak tahu itu yang jadi masalahnya. maksudnya nggak tahu gimana. Ini kan ada faktur coret misalnya kan, kan baru ketahuan. Kebetulan dia PKP kan. Kan kita secara sistem aja kita tanpa ngasih DPR sama mereka. Nah mereka kan nggak tahu. Kok nggak tahu ya? Padahal kan itu kan ada tanda terima di surat jalan. Mereka yang dicoret. Iya di sininya lupa kan lupa nih di sini nih. Udah lewat bulan kan otomatis kan diretur kan. Iya. Nah kan kalau di secara DPPR-nya kan mereka nggak terima kan. DPR kan nerima, tapi tetap retur adminnya kalian naikin pajak juga. Enggak kan?
yang naikin harusnya toko tuh retro admin juga. Makanya kita kan udah nggak bisa rapor. Enggak, masalahnya di sistem itu kan kita nggak tahu nih returnya administrasi kah atau retur reguler kan. Itu nanti coba ini deh ngomongin lagi. Harusnya retur admin itu nomor SO sama dengan invoice. Nomor SO-nya itu wajib hukum. Jadi nomor SO-nya retur itu sama dengan nomor invoice. Itu namanya retur admin. Jadi nggak ada nomor retur yang dibuat atau segala macam enggak. Itu wajib. Cuman di kalian juga yang penting paham aja kalau ada namanya retur admin jangan diinin ya. Oke, lanjut. Demikian dari administrasi. Baik, saya akan bacakan scoreboard dari Vector dengan user yang pertama yaitu melakukan data faktur sesuai di awal setiap hari 100% data faktur dari Senin sampai Sabtu itu semua. Dan user yang kedua yaitu melakukan penagihan sesuai DI setiap hari 100% dari Senin sampai Sabtu itu semua. Dan komitmen minggu sekarang Pak menyelesaikan tagihan Citra Group sampai tuntas senilai 478 juta lagi. 478. Demikian scoreboard dari Vector. Oke, udah semua ya. Berarti kayaknya nggak ada yang nyampein komitmen. Tapi Yayat kayaknya nggak ada, Iki nggak ada. Ini Judi juga barusan nggak ada komitmen. Ada tadi komitmen ya. Oke, tadi untuk komitmen yang udah disampaikan, itu tolong wajib dikejar ataupun dilaksanakan. Jadi kita one admin minggu depan itu bisa kelihatan statusnya udah solve apa belum ya. Jadi biar tahu status progress, continue atau sudah dan ya. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih. Semangat pagi.